Apa jadinya kalau di suatu anime romance, ada terlalu banyak heroin yang ditolak dan karakter utama yang introvert nggak sengaja terlibat dengan drama para cewek yang tertolak ini? Itulah yang terjadi di anime Make Heroine ga Osugiru, atau yang lebih dikenal dengan nama Makeine. Di menit-menit pertama anime ini aja, kita langsung dikasih lihat heroin pertama yang ditolak. Namanya adalah Yanami. Kejadian itu terjadi di sebuah kafe di mana MC kita Nukumizu juga kebetulan ada di kafe itu. Yanami ditolak oleh teman masa kecilnya yang namanya Sosuke. Sosuke lebih memilih mengejar Karen, pujaan hatinya. Padahal dia tahu Yanami suka sama dia. Ya, gue pun bakal ngelakuin hal yang sama sih kalau jadi Sosuke. Karena si Karen ini punya honkers badongkers yang serius. Habis itu, si Yanami dengan santainya ngambil minuman bekasnya si Sosuke. Terus dia minum lewat sedotan bekas bibirnya si Sosuke. Mungkin tujuan si Yanami biar bisa ciuman nggak langsung sama si Sosuke. Malah nyedotnya menghayati banget lagi. Dan kejadian itu dilihat sama si Nukumizu. Nukumizu bilang kalau itu sangat menyedihkan. Dan gue pas nonton adegan itu reaksi gue juga sama kayak si Nukumizu. Itu menyedihkan banget sih. Malah jadi tambah kasihan gue sama si Yanami. Abis itu nggak sengaja mata mereka berdua bertemu. Yanami sadar kalau si Nukumizu ngegep Yanami yang minum dari sedotan bekas Sosuke. Dan lu tahu apa yang dilakuin sama si Yanami? Dia langsung pindah ke tempat duduknya si Nukumizu, terus langsung ngeluarin unek-uneknya ke si Nukumizu. Bener-bener gak tau malu. Ditambah dia mesen makanan, dan pas mau bayar, duitnya gak ada. Jadi si Nukumizu yang bayarin, dan sebagai gantinya, Yanami bakal bawain bekal buat si Nukumizu setiap hari. Adegan nasi kotak itu lucu banget sih. Ditambah sound efeknya yang udah kayak suara bom, parah sih, itu kocak banget. Heroin kedua yang ditolak adalah Lemon. Lemon ditolak oleh Ayano bahkan sebelum Lemon mengungkapkan perasaannya. Ibarat katanya itu kalah sebelum berperang lah si Lemon ini. Adegan pas Lemon tahu kalau Ayano udah punya pacar kocak banget sih. Dibikin slow-mo terus ngasih lihat ekspresi kocak karakter-karakternya. Dan heroin yang ketiga adalah Komari. Cewek anggota klub sastra yang ditolak sama ketua klub sastra yang namanya Shintaro. Setelah nembak si Shintaro, Shintaro bilang ke Komari buat kasih dia waktu. Shintaro itu punya teman masa kecil yang namanya Koto, dan dia itu wakil ketua klub sastra. Koto suka sama Shintaro. Terus dia bilang ke Shintaro kenapa nggak ditolak aja si Komari. Shintaro bilang bukan urusan lu. Terus Koto bilang, oh ya tentu aja, kita kan cuma teman masa kecil. Terus Shintaro diem aja. Dan itu ngebuat si Koto sedih terus nampar si Shintaro. Terus dikasih lihat kita Nukumizu, Yanami, dan Lemon dengan ekspresi mereka yang canggung. Singkat cerita Shintaro ngejar Koto dan akhirnya pacaran mereka berdua. Sedangkan Komari tertolak. Jadi si Nukumizu ini selalu ada di tempat kejadian penolakan ketiga heroin tersebut. Dia selalu ada di situasi yang canggung. Dan dia jadi teman curhatnya ketiga heroin tersebut. Ada banyak komedi di anime ini. Ya gimana nggak banyak, orang di anime ini karakter-karakternya pada ada aja tingkahnya. Cuma Nukumizu doang yang normal. Komedi yang paling gue suka itu ada di episode 5, dimana si Nukumizu ngira kalau dia itu diajak kencan sama si Yanami. Di situ Nukumizu langsung naik tram dengan art style mukanya yang berubah ke muka serius. Dengan animasi yang keren banget sih menurut gua. Ada visual efek listriknya. Keren sih, sekaligus kocak. Oh ya, ngomongin animasi dan visual, anime ini menurut gua sih bagus banget ya. Animasi dan visualnya. Padahal cuma sekedar anime romance komedi. Tapi animasi dan visualnya bagus. Mulai dari pencahayaannya, ekspresi karakternya yang ekspresif, dan art style-nya juga gua suka. Tapi ada yang aneh dari seragam sekolah yang dipakai siswi sekolah di anime ini. Kenapa? Ya lu lihat aja nih, yang bener aja, dasinya harus ada 4 biji. Dasi 2 biji aja udah aneh. Ini 4 biji. Apa-apaan coba? Gue juga suka voice actingnya Yanami di episode 1 yang dia nusuk-nusuk makanan pakai sumpit.
Dan pas dia marah-marah di kafe, sampai bikin pelayan di kafe itu ketakutan. Terus voice actingnya Komari juga bagus. Si Komari kan ngomongnya sedikit gagap. Kocak juga sih suaranya si Komari ini, apalagi kalau lagi malu-malu. Ada juga adegan yang ngebuat gua iri sama si Sosuke. Yaitu pas tahu kalau Sosuke bilang udah terbiasa sama Karen yang lagi ganti baju. Sialan Sosuke. Gue juga mau lihat 2 buah semangka yang menggairahkan itu. Terus ada juga adegan dimana Sosuke sama si Karen lagi ngejilatin es krim berdua. Itu dibuat sensual banget sih. Nikmat banget mereka berdua ngejilatinnya, udah kayak ngejilat kon. Karen emang menggoda sih, tapi gue lebih suka Koto. Apalagi outfitnya di episode 6 itu. Perfecto. Tapi karakter cewek yang paling gue suka di anime ini adalah Konuki Sensei. Itu tahi lalatnya yang ada di deket bibirnya itu sekseh parah. Walaupun sedikit sengklek, Konuki Sensei itu menggoda banget. Udah mah dia guru UKS juga. Gue jadi berfantasi menghabiskan 5 ronde bersama Konuki Sensei di UKS. Udah kayak anime Hentong. Oh iya, anime ini opening dan endingnya punya art style yang unik dan gue suka. Jadi menurut gue anime ini bagus, baik itu visual ataupun animasinya, dan dramanya juga cukup seru untuk diikuti. Kalau lu nyari anime yang visual dan animasinya bagus sama kayak anime ini, silahkan klik video ini dan ketemu lagi minggu depan.